Hai semua, gua Wasa dan iya ini adalah video iseng, asli iseng banget. Balik kondangan, gabut mau ngapain ya mending bikin tabungan video yang masih belum tahu juga ini bakalan publishnya kapan. Bukan demi AdSense balik lagi, tapi demi menjaga eksistensi. Gue pernah bikin video skin, ya bikin lagi aja. Kayak biasa, nih skin yang nyampe ke tempat gua ini gue pesen khusus, biasa dari Exacot. Pesan khusus maksudnya yang ini ya, ada logo AWW-nya. Sekali lagi gue kasih tahu buat teman-teman yang masih suka nanya kalau pakai logo sendiri itu bisa atau enggak. Sorry, nggak bisa. Jadi ini karena gue temen baik aja dengan ownernya si Exacot. Jadi ya mereka punya high res-nya logo gue dan mereka mau bikinin gitu. Jadi kalau teman-teman punya logo sendiri mau pasang di Exacot, setahu gua sampai saat ini itu belum bisa. Baru Sobat HP sama baru gua aja, seinget gua ya. Dari smartphone-nya tuh pertama ada Redmi Note 10 aja, bukan Redmi Note 10 Pro. Terus gua ada Poco X3 Pro ya, yang mana ini kalau teman-teman punya Poco X3 NFC juga cocok gitu karena dimensinya sama persis. Dan ini juga sebenarnya gue pengulangan sih, yang Poco X3 Pro yang Poco X3 NFC itu udah pernah gue bikin juga video casingnya, casing lagi, maksudnya video skin. Dan buat beberapa video skin yang udah pernah gue bikin nanti gue tulis aja di deskripsi di bawah, jadi biar teman-teman tahu gue udah bikinnya tuh buat handphone apa aja. Terus lanjut lagi ada Poco F3. Dan satu lagi smartphone Xiaomi yang paling mahal untuk saat ini yang dijual resmi di Indonesia adalah Xiaomi Mi 11. Nah, jadi keempat smartphone ini yang nantinya akan kita rubah di bagian belakangnya. Yang gue pesan semuanya backdoor only, jadi bukan yang 360. Kenapa? Karena seperti biasa, kayak gimana pun handphonenya gue tetap pakai casing. Dan skin yang 360 itu sebenarnya bisa dipakein casing. Sekali lagi gue kasih tahu, bisa ya yang 360 dipakein casing. Tapi kalau teman-teman suka gonta-ganti casingnya dilepas-lepas pasang gitu, bagian pinggirnya tuh suka ngangkat. Dan kayak biasa gue udah nyiapinnya kali ini. Nih ada hand sanitizer. Hand sanitizernya, wih di brandnya kelihatan gak nih? Ada ini ya, mata ROG-nya. Enggak, ini tempatnya doang guys. Tempatnya doang dari ROG, kemarin dikasih hampers, ini gua daur ulang. Isinya hand sanitizer atau alkohol buat bersihin bagian belakang handphonenya. Terus nih juga nih, kelihatan kan? Ada hair dryer. Jadi kalau di episode sebelumnya gue pakai korek, kali ini gue korek nggak nemu di rumah. Jadi pakainya ini aja langsung si hair dryer ya. Kepanjangan kayak gue ngomong openingnya. Udahlah, langsung aja pokoknya dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia HP-HP-nya ya, dan ini skinnya. Mari kita keluarkan dulu. Ini kayak biasa kita tuh pasti dapat lap microfiber. Terus ini yang buat si Poco X3 Pro. Terus yang ini buat Mi 11. Terus yang ini, nah ini tuh agak-agak nyaru dah. Untuk yang Redmi Note 10, ini gue pakai yang motif ini. Agak-agak nyaru sama yang Poco F3. Karena looks bagian kamera belakang itu mirip-mirip ya. Nah, yang Poco F3 gue dikasih dua macam. Ada yang hitam modelan sama kayak Redmi Note 10, sama yang ini AWW putih ya. Nah, di sini gue mau jadinya nggak putih semua sih. Justru yang putih pengen gue hitamkan. Yang biru ini akan gue putihkan. Kayak yang Poco ini X3 NFC dulu. Terus ini yang Poco F3 gue hitamkan. Dan yang ini akan gue putihin. Mana? Salah, bukan ini. Nah ini, nah terus yang hitam akan gue tempel stiker AWW gue sendiri nantinya. Gitu ya guys. Kita mulai dari mana? Dari yang paling mahal dulu aja ya, dari yang Mi 11 dulu. Ini microfibernya gue keluarin dulu karena kita mau nyemprotin di bagian belakang sini backdoornya. Asal aja, karena ini kita mau masang skin sekali lagi, bukan masang anti gores, jadi nggak mesti bersih gimana banget lah. Kalaupun ada debu-debu intan gitu, serabut kain yang masih nempel, nggak apa-apa. Nah caranya kayak yang waktu itu pernah gua kasih tahu ke teman-teman, kalau belum sempet nonton ya makanya jangan di skip, dilepas aja semuanya si skinnya ini, terus dipasang setengah begini. Nah yang bagian kamera ini ya silakan teman-teman pasin. Nah kayak begini tuh, gampang banget masangnya. Tapi sebenarnya ini nggak rata nih di bagian atasnya. Jadi kalau mau ngelepas lagi, di adjust lagi ya. Karena ini bukan anti gores, bisa tuh. Jadi ya terserah kita. Nggak usah takut sih intinya mau masang tuh, tinggal lepas lagi, terus dipasin lagi sama frame kameranya. Terus yaudah lakukan aja berulang-ulang, nggak apa-apa kok. Ini materialnya atau dari stikernya sendiri pakainya 3M guys. Jadi bukan skotlet motor pinggir jalan gitu loh. Beda kelasnya. Harga skinnya juga ratusan ribu. Masa iya sih materialnya murah? Enggak lah. Ini sepertinya udah rata nih, udah
bagus di bagian frame kameranya. Tinggal diurut-urut sedikit, terus udah lepas yang ininya, gampang banget. Tuh, diurut lagi ke bawah. Nah, bagian pinggirnya sini karena edge ya, tuh jadi masih kebuka gitu. Tuh ya, kita tekan-tekan, kita urut-urut. Kalau nggak pede jarinya bersih atau kotor, sebenarnya ya bisa pakai ininya. Habis itu nanti dirapetin lagi pakai nih hair dryer ya, jadi panasin sininya nih. Tuh, panas bentar aja terus tekuk lagi ke bawah. Gitu guys. Tuh, nempel gampang banget sih bagian pinggir jadinya. Yang melengkung-lengkung bagian edge-nya gitu. Sama bagian pinggir frame kameranya juga. Tuh, jangan panas-panas banget. Asal dia udah lemes dan bisa nekuk, udah cukup. Kalau nggak ada hair dryer bisa pakai korek, tapi koreknya usahain kenain ke api yang warna biru, jangan yang warna merah, biar nggak gosong si skinnya. Ini udah sih, gue rasa udah bagus nih. Nah, bagian pinggir-pinggirnya mungkin ini ya kelihatannya kayak aneh gitu loh, nggak ketutupan semua karena bukan 360. Cuma ya balik lagi mau pakai casing, jadi ya kayak casing nih yang gue pilih yang Triton ya kalau nggak salah ini, tinggal pakein aja deh. Udah bagian pinggir-pinggirnya ya ketutupan sama casingnya gitu. Tim skin pakai casing, oke? Terus buat yang pelindung kameranya, kalau buat gue pribadi, gue biasanya nggak suka pakai sih, jadi biarin begini aja. Selera sih terserah sih, maksudnya buat teman-teman ya. Kalau teman-teman juga pakai casing dan mau pakai ininya pelindung frame kameranya ya sudah terserah gitu, oke? Yang Mi 11 selesai. Sekarang pengen yang kita hitamkan, ini dulu Poco F3 ya. Oh ya, kalau yang Poco F3 ini sebenarnya gue dikiriminnya dua macam skinnya, yang model gini, satu lagi yang sama ya, yang AWW. Cuma ditambahin lagi nih ada garis vertikalnya juga. Jadi kalau gue nanti pakai yang putih ini akan gue tambahin di bagian frame kameranya ke bawah ada garis begini. Nanti gue tempelin AWW gini aja. Oke guys, mari kita pasang. Masangnya juga kayak yang tadi aja, sama persis. Pertama disemprotin dulu. Ini parah sih, apalagi nih glossy abis, mengkilat banget. Jadi lebih enak memang si Poco F3 ini kita pakein skin. Cara yang sama, dilepas aja semuanya, tempelin setengah aja kayak gini. Kita pasang deh, ngikutin si frame kameranya dulu. Pinggir-pinggirnya diurut-urut dikit, bawahnya, atasnya, terus frame kameranya, kasih hair dryer. Oi, kekencengan, woi, satu aja. Nah, dah tuh, cakep kan begini. Nah, cuma Poco F3 gue lupa casing gue yang transparan gue taruh di mana. Jadi sementara gue pakainya yang ini dulu nih, yang ketutupan semua. Sayang kalau misalkan pakai skin tapi casingnya nggak transparan ya. Terus kita tempel stiker AWW-nya. Ini agak miring begini aja. Kok gue ngeliatnya nggak asik ya? Kayaknya asikan di tengah deh. Wah, stiker gue juga ini high quality guys. Jadi bisa dilepas pasang tuh, kayak better gini tuh, AWW gini ya. Dah, yang Poco F3 kelar, Mi 11 kelar. Sekarang yang ini Poco X3 Pro. Ini mah bakalan jadinya sama persis kayak yang Poco X3 NFC sih. Lepas semua, pasang setengah aja, kita cocokkan lubang kamera belakangnya. Nah, ini tuh gue senangnya dari si Poco X3 NFC adalah, atau Poco X3 Pro lah, X3 Pro dan X3 NFC, pokoknya X3 saudara ya, adalah bentuk kameranya. Ini unik tau guys. Tuh, udah gini doang men. Lepas, oke, cakep. Tinggal pinggirnya kita lebih rekatkan lagi pakai hair dryer. Dah. Dan ini casingnya gue pakainya Sundede. Sundede-nya juga ini punyanya si Poco X3 NFC. Bisa juga. Sip ya. 1, 2, 3. Dan terakhir kita pasang buat si Redmi Note 10. Masih ada banyak, bisa gue bilang, bukan beberapa lagi, teman-teman tuh yang bertanya-tanya, ini skin kalau misalkan dilepas ngebekas atau enggak. Nah, pengalaman gue dulu make skin dari Exacode di Samsung Galaxy Note 10 ya, Note 10, Note 10 itu gue pakai handphone setahun lebih
pakai skin dari Exacode juga dari awal beli. Ya aman-aman aja, pas mau dijual gue lepas lagi tuh skinnya, nggak ngebekas di body handphonenya. Tuh sambilan ngobrol, tahu-tahu gue masangnya salah, kelihatan kan tuh menceng. Lepas lagi aja, aman guys. Intinya coba beli aja dulu, terus pasang sendiri. Kan si Exacode juga ngasih garansi tuh kalau misalkan masangnya gagal, dikasih kesempatan sekali lagi gitu, kayaknya dikirimin gratis lagi dari Exacode, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya ya, jadi biar nggak dikerjain sama customernya yang iseng. Tuh baca-baca aja di websitenya lah pokoknya kalau beli si Exacode. Itu nih salah lagi, lepas lagi. Udah nih kelar, aman. Oke, dah. Casingnya triton juga tuh. Tapi sebelum triton, mari kita tempelin si AWW-nya juga dong. Tengah nggak sih? Ya anggap aja tengah lah. Asal dulu pokoknya. Kan pakaian casingnya deh. Kurang tengah ternyata. Tapi ya udah seperti ini pokoknya looksnya. Jadi nggak kelihatan motifnya ya. Pakai casing begini. Mestinya yang modelan Sun Dede yang transparan banget. Begini aja dulu. Udah jadi guys. Cepet amat ngerjainnya. Kekelotokan tadi bagian pinggirnya pas lepas casing, tapi ya tinggal ditekan-tekan, diurut-urut lagi. Kalau 360 teman-teman pakai skinnya yang seluruhnya 360 buka casing ya di sininya nih kebuka laginya agak-agak ribet masangnya nanti. Tuh ya, sip, cakep coy jadinya coy. Punya karakteristik sendiri gitu loh untuk smartphone kita. Dah ya, udah ngeliat sendiri tadi hasil akhirnya nih, gua kasih lihat lagi. Si Xiaomi Redmi Note 10 jadinya seperti ini. Poco X3 Pro jadinya seperti ini. Terus yang ini Poco F3 looksnya ini masih tetap slim pula lagi. Menurut gua ini PC sih. Yang terakhir deh Mi 11 atau Mi 11 AWW. Dah, jadi intinya saran dari gua kalau misalkan teman-teman pengen cobain, monggo langsung mampir aja ke websitenya si Exacode atau klik link di deskripsi, nanti gua kasih juga. Dan sebenarnya ini ada saran juga buat teman-teman, kan kadang suka ada yang nanya, "Bang, gimana cara ngilangin jamur di back cover handphone kita?" Jadi sebenarnya jamur kayak gitu tuh udah susah dihilangin. Jamuran itu bisa muncul di back cover smartphone teman-teman yang materialnya itu plastik atau polikarbonat. Karena pakai casing bawaan juga atau pakai casing yang lain biasanya ya. Dan ya maksudnya sering pemakaian, lembab, panas gitu-gitu ya muncul akhirnya si jamur itu. Skin itu gunanya tuh bisa untuk menahan si jamur itu muncul. Caranya ya kalau misalkan handphone teman-teman masih baru gitu atau baru beli handphone gitu ya, belakangnya mau dikasih skin langsung ya monggo-monggo aja ya, terutama di yang back covernya itu polikarbonat atau plastik. Itu untuk menghindari biar back cover teman-teman nggak timbul jamur, dan kalau misalkan dijual teman-teman tinggal kletek, nggak ngebekas skinnya dan nggak ada jamurnya. Jadi ya masih bisa nego-nego, harganya masih bisa lebih mahal lah gitu karena bagian belakangnya masih mulus. Kayak gitu tuh konsepnya sama kayak kita misalkan punya kendaraan motor atau mobil yang baru, itu lebih enak langsung di coating, dikasih lapisan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ke depannya dalam pemakaian standar kita lagi nyuci atau kita lagi moles iseng gitu ya, atau lagi di parkiran tiba-tiba ada yang iseng ngebaretin, itu sebenarnya yang kebaret di motor atau mobil kita bukan cat atau vernis yang bagian luar, tapi adalah cairan atau lapisan coatingnya itu. Gitulah konsepnya kalau kita terapin di smartphone. Baru punya handphone, materialnya plastik, ya udah langsung dipakein skin aja. Kalau dananya nggak cukup buat beli yang Exacode, terserah mau pakai skin yang mana. Karena niatnya itu untuk menghalangi jamurnya biar nggak datang ke smartphone kita. Cuma kalau bukan pakai skin yang modelan Exacode kayak gini, yang materialnya 3M ya gue nggak tahu giliran nanti pemakaian lama dilepas ngebekas atau enggak. Jadi ya bisa gue bilang skin itu nggak cuma untuk merubah tampilan atau mempercantik smartphone kita sih, tapi juga bisa menjadi suatu perlindungan tersendiri apabila handphone kita tuh baru pertama kali beli gitu guys ya. Jadi ya terserah mau ikutin saran gua atau enggak, mau ngikutin ini dipakein skin juga atau enggak, atau mau tetap paksa aja pakai casing, mau bodo amat mau jamuran kayak mau enggak kayak, yang penting gua udah beli susah payah, gua mau pakai ya terserah gua, ya udah.
motor aing kumaha aing, handphone aing kumaha aing ya. Balik lagi aja. Pokoknya di sini gue mau ngasih info buat teman-teman. Pakai skin tuh kayak gini caranya. Ini sebenarnya pakai skin mah caranya gitu-gitu aja sih. Bikin video juga iseng banget. Makasih lah pokoknya udah nonton, pokoknya gabut banget ya. Nontonin orang masang skin. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.